anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPA kelas 8 di dalam klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum kalian lanjut kepada video selanjutnya, jangan lupa like and subscribe video ini. Selamat menyimak. Nah, anak-anak, materi dalam IPA adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Perbedaan zat padat, cair, dan gas disajikan dalam tabel berikut. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antara partikel zat padat sangat rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan pada zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bergantung pada media yang digunakan, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Nah, pada zat gas, dia tidak memiliki volume dan bentuk tertentu. Jarak antara partikel sangat renggang, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. B. Unsur. Ciri-ciri unsur yaitu 1. Zat tunggal, 2. Tidak dapat diuraikan, 3. Terdiri dari satu jenis atom. Contohnya karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Perbedaan unsur logam dan non-logam disajikan pada tabel berikut. Pada unsur logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, dapat ditempa dan direnggangkan, dan ia termasuk konduktor listrik dan panas. Sedangkan pada unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, dan ia merupakan non-konduktor kecuali granit. C. Senyawa. Ciri-ciri senyawa yaitu 1. Zat tunggal, 2. Dapat diuraikan, 3. Tersusun atas 2 jenis atom atau lebih, 4. Perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Senyawa dapat diuraikan dengan proses kimia biasa. Contohnya air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen yaitu H dan unsur oksigen yaitu O. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. D. Campuran. Ciri-ciri campuran yaitu 1. Dapat diuraikan, 2. Tersusun atas 2 atau lebih dari jenis atom atau molekul, 3. Perbandingan massa dari zat penyusunnya tidak tetap. Contohnya susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Campuran ada 2, yaitu 1. Campuran homogen, yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat tercampur di dalamnya. Contohnya larutan gula, larutan garam, larutan asam, basa, dan garam. 2. Campuran heterogen, yaitu campuran yang terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lainnya secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya cairan air dan pasir. E. Asam. Ciri-ciri larutan asam yaitu 1. Rasanya masam, 2. Dapat menimbulkan korosi, 3. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contohnya jeruk lemon, tomat, dan cuka. Proses terjadinya hujan asam yaitu apabila terdapat kadar gas belerang dioksida dan nitrogen oksida di atmosfer yang sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan asam lainnya. Ketika terjadi hujan, maka air yang dihasilkannya menjadi lebih asam dari keadaan normal. Hal inilah yang disebut dengan hujan asam. E. Basa. Ciri-ciri larutan basa yaitu 1. Rasanya pahit, 2. Terasa licin di kulit, 3. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya sabun, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. G. Indikator asam basa. Indikator asam basa ada 2, yaitu 1. Indikator buatan.
yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah pada larutan asam. Sebaliknya, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru pada larutan basa. 2. Indikator alami, yaitu A. Ekstrak kunyit. Jika dalam larutan asam berwarna kuning cerah, sedangkan dalam larutan basa akan berwarna jingga. B. Kubis atau kol merah. Jika dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa lemah akan berwarna hijau, sedangkan dalam larutan basa kuat akan berwarna kuning. C. Ekstrak kembang sepatu. Jika dalam larutan asam berwarna merah cerah, sedang dalam larutan basa akan berwarna hijau. H. Garam. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau natrium klorida atau NaCl. Reaksi pembentukan garam yaitu asam plus basa menjadi garam tambah air. Contohnya HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. I. Cara pemisahan campuran. Cara pemisahan campuran dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Filtrasi atau penyaringan, yaitu metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang tercampur, contohnya penyaringan santan dari ampas kelapa. 2. Sentrifugasi. Metode ini dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan dari jumlah campuran sangat sedikit. Contohnya, sentrifugasi biasa digunakan untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. 3. Distilasi atau penyulingan. Prinsip kerja dari metode ini didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang tercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. 4. Kromatografi. Prinsip kerjanya berdasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar medium gerak, contohnya pada tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang. 5. Sublimasi. Prinsip kerjanya didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim, sedangkan yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya campuran iodin dan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. C. Sifat fisika dan kimia. Sifat benda secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Sifat fisika, yaitu sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat yang meliputi bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. 2. Sifat kimia, yaitu sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. K. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya 1. Perubahan es mencair menjadi air. 2. Kertas yang digunting kecil-kecil. L. Perubahan kimia. Ciri terjadinya perubahan kimia yaitu 1. Terbentuknya zat baru. 2. Terbentuknya gas. 3. Terbentuknya endapan. 4. Terjadinya perubahan warna. 5. Terjadinya perubahan suhu. Contohnya perubahan kimia yaitu 1. Kayu yang dibakar berubah menjadi abu. 2. Besi yang berkarat. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.